Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ibu akan mengajak kalian belajar tentang siklus Krebs. Siklus Krebs atau dikenal dengan siklus asam sitrat adalah salah satu tahapan di dalam reaksi respirasi aerob di sel. Saya ingatkan kembali tentang reaksi aerob di dalam sel. Reaksi respirasi aerob di dalam sel diawali dengan glukosa yang memiliki 6 atom C dirubah menjadi CO2 dan air, H2O yang berupa uap air. Pada reaksi ini dibantu oleh oksigen dan akan menghasilkan ATP. Anak-anak, ini adalah reaksi sederhana dari respirasi aerob yang ada di dalam sel. Itu jika sumber energinya adalah glukosa. Pada tahapan ini ternyata ada 3 tahapan besar, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron respiratori. Ini adalah bagannya. Respirasi aerob di dalam sel terjadi di dalam mitokondria. Organela mitokondria digambarkan dengan kuning ini. Sebelum memasuki mitokondria, maka terjadi tahapan yang dikenal dengan nama glikolisis. Glikolisis sifatnya anaerob dan terjadi di dalam sitosol. Kemudian oksigen masuk sehingga glikolisis ini berlanjut kepada reaksi siklus Krebs dan berlanjut lagi menjadi reaksi elektron respiratori. Pada tahapan reaksi ini, 1 molekul glukosa akan menghasilkan 38 ATP. Nah, anak-anak, bahasan kita kali ini adalah mendeskripsikan reaksi yang terjadi di dalam siklus Krebs. Pembahasan kita yang lalu tentang glikolisis, masih ingat? Apa hasil akhir dari glikolisis? Ya, yaitu asam pirufat, ATP, dan NADH. Anak-anak, pada saat siklus Krebs, terjadi reaksi antara atau reaksi transisi, yaitu asam pirufat dari hasil glikolisis akan dirubah menjadi asetil-CoA. Kemudian memasuki mitokondria. Bagaimana reaksi transisi atau antara tadi yang dikenal dengan nama dekarboksilasi oksidatif, bagannya seperti ini. Asam pirufat hasil dari glikolisis yang mengandung 3 atom C akan dirubah menjadi asetil-CoA yang mengandung 2 atom C. Melepaskan 1 atom C membentuk CO2 dan terjadi oksidasi NAD+ menjadi NADH. Inilah yang dikenal dengan nama dekarboksilasi oksidatif. Kemudian asetil-CoA akan memasuki matrik mitokondria, bereaksi membentuk siklus Krebs. Nah, ini adalah reaksi siklus Krebs-nya. Ada tahap pertama. Tahap pertama itu adalah tahap di mana asetil-CoA hasil dari dekarboksilasi oksidatif 2 atom C bergabung dengan asam oksaloasetat 4 atom C menjadi asam sitrat, yaitu 6 atom C. Oleh sebab itu, siklus Krebs dikenal juga dengan nama siklus asam sitrat. Kemudian terjadi tahapan berikutnya, yaitu reaksi kedua dan reaksi ketiga. Pada reaksi kedua dan ketiga, ini dikenal dengan nama reaksi redoks.
Reaksi redoks itu terjadi yaitu asam sitrat yang mengandung 6 atom C dirubah menjadi asam alfa ketoglutarat yang mengandung 5 atom C. Melepaskan 1 atom C membentuk CO2. Terjadi oksidasi NAD menjadi NADH. Kemudian asam ketoglutarat, asam alfa ketoglutarat yang mengandung 5 atom C dirubah menjadi asam suksinat yang mengandung 4 atom C. Melepaskan 1 C, 1 atom C membentuk CO2. Dan terjadi oksidasi NAD menjadi NADH, serta ADP menjadi ATP. Tahap selanjutnya adalah tahap 4 dan 5. Ini juga dikenal dengan nama reaksi redoks, yaitu suksinat menjadi asam malat. Terjadi oksidasi FAD menjadi FADH2 dan asam malat menjadi asam oksaloasetat. Terjadi oksidasi NAD menjadi NADH. Oke anak-anak, sudah jelas ada berapa tahapan besar dari 5 tahapan ini? Ya, menjadi 3 tahapan besar. Tahapan yang pertama, terbentuknya asam sitrat. Tahapan kedua, terbentuknya NADH, ATP, dan CO2. Ya. Tahapan ketiga, terbentuknya FADH2 dan NADH. Ya. Oke, sudah jelas anak-anak? Nah, sekarang kita perhatikan dari 5 tahapan ini. Berapa putaran kira-kira siklus Krebs ini berlangsung? Karena asetil-CoA yang dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif adalah 2 molekul, maka siklus Krebs ini akan berlangsung 2 kali putaran. Sehingga hasilnya CO2, NAD, ATP, FAD ini harus kalian kalikan dengan apa? 2. Ya, betul. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, maka Ibu akan melakukan kuis, ya. Supaya kalian lebih mantap lagi, Ibu ada kuis, ya. Kuisnya yaitu serba-serbi tentang siklus Krebs. Ada berapa tahapan siklus Krebs, anak-anak? Ya. Terjadi berapa putaran pada siklus Krebs? Mengapa? Kemudian, apa yang dihasilkan dari siklus Krebs? Nah, ini gambar siklus Krebs yang sudah Ibu tutup, ya. Nah, kalian isi A sampai dengan H. Oke, anak-anak? Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan A yang akan datang dengan membahas tentang transfer elektron respiratori. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.